Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menikmati semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus syukuri. Mulai dari fasilitas tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari mata, hidung, telinga, semuanya panca indera yang Allah berikan itu tak luput dari pada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikatnya memang harus kita syukuri. Kemudian fasilitas kesehatan ya, fasilitas pikiran yang jernih, fasilitas ilmu, hingga fasilitas yang paling patut kita syukuri yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam dan iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, tentunya Allah akan menambah nikmat itu. Bagaimana kita bersyukur dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Tentunya dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyukuran kita. Kita tidak bisa membayar dengan harta, kita tidak bisa membayar dengan segala macam materi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh yang demikian. Justru kita ya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru diri kita yang sangat butuh, yang sangat menginginkan akan nikmat itu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga kita tahu bahwasanya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan sama cinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna dalam segi fisik, manusia yang paling sempurna dalam segi ibadah, manusia yang paling sempurna dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna pada akhlaknya. Tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ETC TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil pada ayat ini jamaah sekalian? Tentunya diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Antu'mina billah wa rasulih. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian wal yaumil akhir, hari akhir. Wa tu'mina bil qadar, yang beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada akhir.
kepada hari akhirat atau hari kiamat. Nah, kita termasuk orang-orang yang beriman, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan ayat ini, di mana kata setelahnya itu Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jagalah ya. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari azab neraka. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk menjaga diri kita serta menjaga keluarga kita itu dari azab neraka. Di mana azab neraka ini dikatakan di ayat lain di surah Al-Baqarah, waquduhan nasu wal hijarah, ya. Waquduhan nasu wal hijarah, yaitu di mana bahan bakar daripada api neraka ini adalah manusia dan batu. Yang apabila ketika batu dan manusia dimasukkan ke dalam neraka ini, maka api neraka akan menjadi membesar. Kemudian berapa lama? Berapa lama kita di dalam neraka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fiha abada. Sama dengan surga, khalidina fiha abada. Kita kekal di dalam selama-lamanya. Wala yakhruju minha, dan tidak keluar daripadanya, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ini basyar, kabar gembira kepada kita dengan adanya hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Berkata sahabat, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku, maka dia tentunya ingin masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku atau berdusta dengan ajaranku, maka dia termasuk adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Artinya dia menolak, jemaah sekalian. Jadi di sini kita kembali ke ayat sebelumnya, kita mesti menjaga diri kita. Kita mesti harus mempercayai bahwa benar-benar ada neraka yang Allah ciptakan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita pungkiri akan hal ini. Kemudian di sisi lain kita harus menjaga keluarga kita, yang dimana keluarga kita ini adalah orang terdekat dari kita, ya. Mestinya yang pertama yang harus kita dakwahi adalah orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita mendakwahi orang-orang yang mungkin tidak ada hubungan darah dengan kita, ya. Dia masuk surga karena kita, ya. Karena jalan kita yang memanggilnya untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keluarga kita terlupakan. Ini menjadi permasalahan. Jadi utamakan keluarga kita. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah kerabatmu yang terlebih dahulu. Artinya keluargamu terlebih dahulu. Ya. Jadi mestinya yang harus kita perbaiki sekarang adalah diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang mungkin kita kenal, kita dakwahi mereka. Kemudian waquduhan nas wal hijara, yang mana bahan bakarnya itu waquduhan nas wal hijara terbuat dari batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ya, di mana di dalam neraka itu, ya, ada penjaganya, yaitu malaikat-malaikat yang kasar. Malaikat-malaikat kasar. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu, ada yang tipikalnya senyum, ada yang tipikalnya memang pemarah, ya. Banyak yang Allah berikan tugas. Nah, adapun penjaga neraka ini adalah para malaikat-malaikat yang memang kasar, yang Allah ciptakan dalam keadaan kasar, di mana mereka menjaga neraka dan memberikan memberikan
ganjaran ya, memberikan ganjaran bagi orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Adapun kekasaran mereka itu di ayat ini dikatakan tapi la ya'sunallah. Ya, mereka kasar tapi tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kasar khusus bagi orang-orang yang di neraka saja. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dia tidak bermaksiat kepada Allah, tidak membangkang, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, jemaah ETC TV dimanapun berada, sebagai kesimpulan, marilah kita dari sekarang ya, memikirkan bahwa neraka itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tempat yang mesti kita harus tahu, yang mesti harus kita yakini. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surga tempat kembali kita dengan keluarga kita, dengan kerabat-kerabat kita. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.